Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasamu terlebih besar. Shalom, selamat pagi. Apa kabar semua? Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin berbagi sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang dimana mengingatkan kita untuk selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Banyak sekali WA yang masuk dan juga Instagram serta Messenger, bahkan Twitter yang saya terima. Di sini banyak yang mengatakan, saya ambil satu pertanyaan yang banyak sekali orang menanyakan kepada saya, Pak, apakah saya di saat kerja, posisi kerja nih, dia sebagai karyawan, dan apakah saya harus keluar ya Pak, karena ada satu kejanggalan begini-gini di tempat kerja. Ya, saya tidak bisa mengatakan iya kamu harus keluar atau ya kamu jangan keluar. Saya nggak bisa ngomong itu. Cuman semua kembali kepada diri manusia masing-masing. Yang pertama, ada damai sejahtera nggak kerja di situ? Nah, jika tidak ada, tinggal ngambil satu keputusan. Dan disitulah seseorang itu menanya, Pak, kalau saya keluar kerja, apakah saya bisa hidup? Aduh, itu pertanyaan ya mungkin ya tidak. Kalau orang Jawa bilang orang itu nggak ada salahnya kalau mempertanyakan seperti itu cuma hal manusiawi. Tetapi sekali lagi saya mengingatkan firman Tuhan di dalam Matius 6, kita akan bacakan, di mana Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ke-34, di mana di situ tentang hal kekhawatiran, ya kan? Janganlah kamu khawatir apa yang akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan dan minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang kamu pakai, terus apa segala macam. Bahkan pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Tuhan itu sangat sayang sekali sama kita. Bapak itu tidak mungkin akan menghancurkan kita, tetapi Tuhan itu ingin kita sebagai anak-anak, ayo kembali kepada Tuhan untuk benar-benar mencari dan selalu nempel pada pokoknya dan ikuti kehendak Bapa di surga. Sebetulnya bangsa-bangsa yang yang kita cari, semua bangsa-bangsa itu mencarinya. Tetapi Tuhan menginginkan apa? Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita semua oleh Tuhan. Tetapi manusia memikirkan apa? Tambahannya dulu. Bukan memikirkan kerajaan Allah. Saya seringkali mengatakan, ayo kita pikirkan perkara yang di atas, bukan di dunia ini. Karena di dunia ini kalau kita mengumpulkan harta benda apa segala macam, dunia ini sangat ngengat, ya. Harta akan hancur, akan habis, akan emas pun, besi ngengat semua di sini. Dan semua nggak ada yang di dunia ini, nggak ada yang abadi. Kalau saudara bekerja, Pak, betul. Kalau kita hidup butuh uang. Betul, hidup perlu uang, tetapi bukan segala-galanya. Uang bukan segala-galanya buat kita. Kita jangan mau dibodohi oleh uang. Kita harus mengendalikan uang itu. Banyak orang yang memikirkan, Pak, kalau ini kan butuh makan butuh uang, segala macam butuh uang. Betul, tetapi jangan jadikan uang itu sebagai sumber segalanya, karena kita akan terjerumus dan kita akan sesat. Dan akhirnya kita sebagai hamba mamon, bukan hamba Tuhan. Kita sangat miris loh. Maaf, orang banyak mengatakan seperti itu. Ya, mereka saya
Saya seorang, tapi istri saya kerja online, di mana kami selalu bersinergi. Jadi saudara, saya pun posisi pelayanan istri, kami hanya berjalan atas mujizat dalam kehidupan kami. Tuhan sertai. Kalau saudara, saya bisa, saudara pasti bisa. Ya, bukan, oh berarti saya harus nggak kerja, saya harus miskin. Bukan seperti itu. Firman Tuhan dikatakan orang yang miskin di hadapan Tuhan. Miskin dalam arti kata bukan miskin keuangan apa. Kita bukan seperti itu. Kita ikut Tuhan, itu pikul salib, menderita di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita selalu andalkan Tuhan. Jika hidupmu, Pak, saya kok selalu begini, selalu tertekan, tekanannya semakin besar, berarti engkau benar-benar dipilih oleh Tuhan dan engkau melalui emas itu diproses benar-benar menjadi emas yang murni dan keluar akan sebagai jadi pemenang. Dan disitulah saudara jangan mengeluh. Saudara, ayo kita berpikir, Pak, sekarang zaman corona itu zaman 2000 tahun yang lalu. Betul. Sekarang saya mengalami. Saya kalau mau nangis sudah nangis sama Tuhan. Apalagi saya mau pindahan ini. Saya mau pindahan ini bingung. Kebingungan saya berusaha berdoa di bawah kaki Tuhan. Meskipun iblis mengintimidasi, kamu tuh begini, saya doa, Tuhan, tolong hamba. Dikira pendeta itu santai-santai aja, tidak diserang oleh si iblis. Diserang. Tidak cuma saudara, saya pun diserang dalam pemikiran. Saya lagi bingung, jujur aja. Bingung, tetapi dalam kebingungan saya duduk di bawah kaki Tuhan, saya doa. Maka dari itu, pada hari ini saya bisa memberikan renungan. Tuhan memberikan hikmat. Kebingungan kamu menjadi sumber untuk inspirasi renungan yang kamu sampaikan pada umat-umatmu. Aku akan memberikan jalan. Ternyata dalam saya memberikan renungan ini adalah pedang bermata dua. Menusuk saya juga menusuk saudara sekalian. Saya di sini belajar. Karena itu, mintalah hikmat marifat daripada Tuhan. Karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Saudara sekalian, ya saya juga termasuk saya tidak mau jadi orang jakoni, bisa ngomong enggak bisa menjalani. Saya tidak mau seperti itu. Tetapi melewati masa-masa sulit, saya sudah mengalami masa sulit. Dan puji Tuhan, yang kebingungan Pak Yosef siapa? Barang-barangnya banyak, masa bayar saya enggak bingung. Puji Tuhan, mujizat, sediakan rezeki. Tuhan sudah sediakan uang dan Tuhan sudah menyiapkan tempat. Bahkan corona sekarang loh. Corona kan kita nggak bisa saya bisa pindah. Berdasarkan apa? Bukan tes rapid atau segala macam, tetapi karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan sediakan harga yang termurah saya bersama istri. Dan pada hari ini saudara sekalian, saya ingin memberi kekuatan, yuk, belum dapat kerjaan atau yang akan keluar atau akan yang kehilangan pekerjaan, saudara jangan terlalu dipikir sekali, karena Tuhan tidak akan tinggal diam meninggalkan kita seorang diri. Ya, saudara sekalian, kita terus berdoa. Dalam ketekunan kita, Tuhan akan buka jalan buat kita. Dan saya akan menyapa saya. Engkau telah melihat dan menyelidiki hati kami. Apakah kami masih ada kerinduan, masih cinta kepada Engkau, Tuhan? Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan kami selama kami mungkin mengecewakan Engkau, mendukakan Engkau yang kesekian kali, Tuhan. Pada hari ini, biarlah hamba-Mu meminta di dalam nama-Mu, Tuhan. Engkau melihat hamba-Mu dan juga teman-teman yang lain, Tuhan, yang memiliki satu permasalahan, Tuhan. Engkau bukakan jalan dan Engkau berikan jalan keluar untuk setiap permasalahan kami, Tuhan. Bagi yang memiliki beban berat, Engkau berikan beban yang ringan, Tuhan. Bagi mereka yang kehilangan pengharapan, Engkau berikan pengharapan yang baru, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi mereka yang sakit, memiliki sakit penyakit, Tuhan, Engkau angkat segala sakit penyakit dan Engkau memberikan
kesembuhan daripadamu Tuhan. Dan yang sedang duka cita Engkau berikan sukacita yang berkelimpahan Tuhan. Bapa, kami percaya hanya di dalam nama-Mu damai sejahtera untuk kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak memberikan rancangan kecelakaan buat kami, damai sejahtera buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami, meskipun kami dihalau kekhawatiran, kami terus bertekuk lutut di bawah kaki-Mu. Kami berserah padamu. Dan kami hendaknya jangan khawatir apa yang kami makan, kami pakai, kami minum, kami cari semua yang apa yang kami butuhkan. Dan bangsa-bangsa pun itu mencari itu semua. Tetapi Engkau mengajarkan kami, carilah kerajaan, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Bapa, Engkau mengajarkan kami untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas bumi, karena di bumi ini banyak yang ngengat dan juga hanya sementara. Terima kasih Tuhan. Biarlah renungan pagi hari ini terus menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kiranya renungan pada kali ini, pagi hari ini, bisa memberi semangat, kekuatan baru bagi kita, bagi saya dan saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.